berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir hari ini. Karena materi kita hari ini kita akan mempelajari materi baru yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, materinya itu tentang apa? Kita akan mempelajari tentang wawasan kebinekaan dengan topik 3, yaitu berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri. Nah, apa maksudnya itu? Kira-kira kalian sudah ada yang memahami? Belum ya? Ya, karena memang kita belum pernah mendapatkan pelajaran seperti ini, jadi otomatis kalian belum memahami apa sih maksudnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bu Enza mau mengajak kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Jovan. Kemudian siapa lagi? Sahlul. Jovan dan Sahlul. Oke, kalian sebelum kita membahas materi berdamai dengan diri secara lebih lanjut lagi, Bu Enza akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran kita. Yaitu nanti kalian diharapkan setelah mempelajari topik 3 ini, kalian dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri. Dan juga nanti kalian diharapkan mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Lanjut lagi, Mbak Aziza ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama yaitu, apakah kalian pernah merasa malu dengan identitas diri kalian? Pernah, tidak? Oke, Ani disenam. Pernah, tidak ya? Apakah kalian pernah menyembunyikan identitas diri kalian dari orang lain? Rumah kamu di mana? Iya, berarti menyembunyikan ketika kalian ditanya rumah kalian di mana. Kenapa kok disembunyikan? Kenapa? Apakah kalian malu nanti orang itu mengetahui rumah kalian? Karena apa? Privacy. Oke, privacy. Terus kalau yang pernah menyembunyikan atau pernah malu dengan identitas diri kalian itu kenapa? Terlihat dewasa. Oke, kita skip dulu ya, kita simpan dulu jawaban-jawaban kalian. Oke. Selanjutnya yaitu, apakah kalian pernah tidak percaya diri dengan identitas diri kalian? Kalau tadi apakah kalian sudah pernah malu dengan identitas diri kalian? Apakah kalian pernah menyembunyikan identitas kalian? Nah, sekarang apakah kalian pernah tidak percaya diri dengan identitas kalian? Pernah tidak percaya diri? Misalkan kalian sekarang ini menjadi SMA Islam Nusantara, siswa SMA Islam Nusantara. Apakah kalian pernah merasakan ketidakpercayaan diri kalian dengan identitas sebagai siswa atau siswi SMA Islam Nusantara? Pernah? Tidak ya? Tidak. Oke, kalau ada yang pernah mungkin masih malu-malu untuk menjawab ya. Oke, terus apakah kalian merasa percaya diri menampilkan saat kalian sudah merasa percaya diri, tiba-tiba diperlakukan tidak baik dengan seseorang? Pernah atau tidak? Kalian nih sudah percaya diri ya, memperkenalkan diri kalian, menyebutkan nama kalian siapa, terus rumahnya di mana, orang tuanya siapa. Lah sudah percaya diri menyebutkan identitas kalian, terus malah ya dihina. Oh, dihina dengan nama orang tua. Itu yang memang itu masalah umum di lingkungan remaja. Memang itu ketika kita sudah menyebutkan kita adalah orang tua kita siapa, tetapi malah kita diledekin ya, diledekin. Oke, itu masalah remaja. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, berarti kalian ada yang pernah merasa malu dengan identitas kalian, pernah menyembunyikan identitas kalian, terus juga kalian berarti pernah sudah merasa percaya diri, tetapi malah kalian dihina atau direndahkan orang lain. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya tentang masalah-masalah kalian tadi yang pernah dihina atau pernah menyembunyikan, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan bermain game terlebih dahulu agar kalian nanti lebih semangat untuk belajar tentang topik ketiga ini. Oke, semuanya silakan berdiri.
Nama permainannya adalah kamu tim yang mana. Lah, nanti misalkan yang pertama, kamu adalah tim yang mana? Bubur diadu atau tidak diadu? Berarti bubur diadu itu di sebelah kanan, kiri kalian dan kanan Bu Aziza ya. Dan yang bubur tidak diadu berarti sebelah kanan kita, kirinya Bu Aziza. Oke, paham ya? Sesuai gambar ya? Oke, bisa dimulai? Kalian boleh pilih. Kalian tim mana? Ini yang tahu adalah kalian sendiri. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, yang pertama, kamu tim yang mana? Bubur diadu atau tidak diadu? Oke, langsung lari ke tidak diadu. Oke, no problem. Oke, nggak apa-apa kalau guys saja. Oke, semuanya enak ya. Oke, next bubur. Oke, next, kamu tim yang mana? Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Next, kamu tim yang mana? Suka nonton atau mendengarkan musik? Kan sukai nonton atau mendengarkan musik? Nonton. Oke, next, kamu tim yang mana? Suka media sosial Facebook atau Instagram? Oke, next, kamu tim yang mana? Kalian berkulit putih atau sawo matang? Kalian laki-laki atau perempuan? Oke, laki-laki atau perempuan? Oke, dari permainan tadi ya, apakah kalian selalu berada pada satu identitas yang sama pada semua putaran atau berubah-ubah? Kemudian, apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi di putaran selanjutnya kalian bertemu dengan yang berbeda identitas? Tadi kan ada yang suka di putaran pertama, suka bubur diadu atau tidak diadu. Kemudian yang kedua tadi adalah ada yang suka mager atau suka gerak. Lah, kalian pas berpindah tempat dari putaran pertama ke putaran selanjutnya itu tadi kalian bertemu dengan seseorang yang memiliki identitas yang sama atau bertemu dengan seseorang yang memiliki identitas berbeda. Berbeda-beda, berarti ya. Oke, kemudian kenapa kok sampai kalian kok di putaran pertama, kemudian di putaran berikutnya itu bertemu dengan seseorang yang memiliki identitas yang berbeda, itu kenapa? Karena kita mempunyai pilihan. Oke, karena kita mempunyai pilihan. Berarti pilihan tadi itu sesuai dengan diri kalian sendiri ya. Oke, good. Oke, next. Dari semua identitas tadi, manakah menurut kalian yang paling penting dan berharga? Oke, yang paling berharga? Mie ayam. Mie ayam. Oh, berarti perempuan atau laki? Berarti itu termasuk adalah sebuah identitas yang kita sebut dengan gender atau jenis kelamin. Itu sangat berharga ya, baik kita laki-laki maupun kita perempuan. Itu kalau direndahkan pasti tidak terima ya kan. Berarti itu adalah sebuah identitas yang menurut kalian itu paling berharga. Oke. Jadi kesimpulan tadi permainan kita itu apa kira-kira? Beda-beda. Berbeda-beda ya, berbeda-beda. Terus apa? Kenapa itu? Apa yang kalian dapatkan dari permainan tadi? Tadi kok sampai lari-lari? Tim yang bubur diadu siapa? Yang tidak diadu siapa? Sampai lari-lari. Laki-laki mana? Perempuan mana? Sampai lari-lari ya. Itu dari permainan tadi. Itu apa yang kita dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Apa betul? Menentukan hak milik kita. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Berarti kalau kita tadi putaran pertama misalkan Rodotul di bubur diadu, kemudian putaran kedua putaran selanjutnya tentang kulit putih atau kulit sawo matang atau Facebook dan Instagram, kalian berpindah Rodotul ternyata bertemu dengan Ilham misalnya. Padahal tadi di bubur diadu dan tidak diadu tidak bertemu dengan Ilham. Ya.
Berarti tadi itu apa yang kalian dapatkan dari permainan itu? Mempunyai selera masing-masing. Mempunyai selera masing-masing. Oke, ada pendapat lain? Ya, yang cowok. Cowok loh ya. Cowok. Apa? Berarti kita mempunyai hak. Kita mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Terus tadi apa? Pendapat yang terakhir? Selera. Mempunyai selera yang berbeda-beda. Oke, jadi kesimpulan dari permainan kita tadi itu adalah semua orang mempunyai identitas. Setiap orang mempunyai identitas, banyak identitas. Duduknya bagus. Tadi, misalkan bubur diaduk dan tidak diaduk, kalian punya pilihan, ya kan? Kemudian tim mager atau suka gerak, kalian juga punya pilihan. Tadi kalian memilih, ya kan? Kemudian Facebook atau Instagram, kalian juga memilih. Dan pilihan kalian di setiap putaran itu kalian bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Berarti kesimpulannya setiap orang itu memiliki banyak identitas. Termasuk tadi kalian suka bubur yang diaduk atau suka bubur yang tidak diaduk. Kalian suka Facebook atau suka Instagram. Kalian laki-laki atau kalian perempuan. Berarti itulah sebuah identitas. Jadi setiap orang itu memiliki banyak identitas. Oke. Sekarang selanjutnya kita melihat video. Coba diperhatikan video ini ya. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Oke, dari video tadi, apa kira-kira yang kalian dapatkan? Ya, identitas. Identitas yang berbeda. Perbedaan identitas. Ini beberapa dari kalian ada yang berasal dari yang sama ya, tapi kan berasal dari keluarga yang berbeda. Tetapi yang kalian perlu ketahui, meski kalian berbeda-beda di sini, tetapi kalian adalah satu yang sama, yaitu sebagai siswa SMA Islam Nusantara. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang itu mempunyai banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas seperti suku, kemudian agama, ya kan? Seperti yang kalian di sini di SMA Islam Nusantara, namanya juga SMA Islam Nusantara. Terus berarti kita dari agama yang sama ya, meskipun kita berbeda, mungkin ada yang sama ya, karena kita SMA Islam Nusantara, berarti kita mempunyai agama yang sama. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa dibangun, diciptakan, atau diubah. Kalian tahu identitas yang bisa diubah itu seperti apa? Iya betul, gender. Identitas yang telah kita terima sejak lahir itu berarti gender. Kita sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian identitas yang kita bisa ubah itu seperti apa? Ya seperti yang permainan kalian tadi. Kalian kan tadi diminta, kamu tim yang mana? Bubur diaduk atau tidak diaduk? Lah berarti itu adalah identitas yang bisa kita ubah, yang bisa kita ciptakan sendiri-sendiri sesuai dengan pilihan atau kesukaan kalian masing-masing. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Identitas apa itu? Seperti tadi ya, gender, laki-laki atau perempuan. Ya, misalkan kok kita direndahkan satu sama lain, misalkan ada perempuan direndahkan laki-laki atau sebaliknya, pasti kita juga akan tersinggung. Dan juga identitas yang telah kita terima sejak lahir itu adalah identitas kita dilahirkan dari orang tua siapa, ya kan? Berarti kan itu identitas sejak lahir yang tidak bisa kita ubah. Dan apakah jika kalian direndahkan, tadi ada yang menjawab ya,
identitas, ada sebuah identitas yang dimana kita saat direndahkan itu pasti kita akan merasa tersinggung. Ya. Kemudian setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Nah, setiap orang itu unik. Ada yang suka bubur diaduk, ada yang suka bubur tidak diaduk, ada yang suka Instagram atau Facebook. Itu unik ya. Kita memiliki identitas yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan identitas kita kepada orang lain, memaksakan orang lain untuk sama memiliki identitas dengan kita. Tidak boleh ya, tidak bisa, karena setiap orang itu unik. Unik berarti memiliki identitas yang berbeda-beda. Dan standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Nah, jadi setiap orang itu memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau ada artis di televisi yang kalian lihat itu adalah artisnya yang bagaimana? Berkulit putih, ya kan? Cantik, rambutnya lurus. Nah, itu adalah standarnya di televisi, standarnya artis. Tetapi kita kan bukan artis. Ya kan, kita bukan artis. Jadi kita tidak boleh mematok diri kita agar seperti artis tersebut. Karena sekali lagi semua orang memiliki standar yang berbeda-beda, memiliki standar tersendiri setiap orangnya itu. Oke, paham? Bu Azizah punya cerita nih. Sebentar saja, Bu Azizah punya cerita. Ada seseorang saat dia masuk ke sekolah, dia itu menyembunyikan identitasnya. Dia sibuk menyembunyikan identitasnya, kemudian dia juga sibuk menyamakan standar dirinya dengan standar orang lain. Seperti yang diceritakan ini, anak tersebut saat masuk sekolah itu memang sudah diketahui dari keluarga yang sederhana. Tetapi saat masuk ke bangku perkuliahan, anak ini mengaku-ngaku menjadi orang kaya. Terus dia itu sibuk menyamakan standar dirinya dengan orang lain. Standar yang dia ketahui, orang yang cantik itu adalah berkulit putih, rambutnya lurus, anak orang kaya juga ya. Terus dia itu sibuk menyamakan dirinya dengan standar tersebut. Dia sibuk membeli produk-produk yang bisa memutihkan tubuhnya, kemudian juga dia sibuk meluruskan rambutnya agar bisa dipandang cantik dengan orang tersebut sesuai standar tadi ya. Kemudian ada temannya yang tidak percaya. Beberapa dari temannya itu tidak percaya, kemudian beberapa temannya itu menyelidiki kebenaran akan identitasnya tersebut. Nah, temannya sudah mengetahui kalau dia itu adalah dari keluarga yang sederhana. Kemudian sekarang dia dijauhi oleh teman-temannya karena dia tidak jujur dengan dirinya sendiri dan teman-temannya. Nah, dari hal tersebut, dari cerita Bu Azizah tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Kalian setuju dengan cerita tadi? Kita harus menyamakan standar kita dengan orang lain? Tidak ya. Karena apa kok kita tidak boleh menyamakan standar kita dengan orang lain? Karena sekali lagi kita memiliki standar yang berbeda-beda. Setiap orang itu unik. Ya, daripada sibuk menyamakan standar diri kita dengan orang lain, lebih baik kita memperbaiki atau meningkatkan fasilitas diri kita, kualitas diri kita. Misalkan sekarang ini kalian siswa-siswi SMA Islam Nusantara, lebih baik kalian sibuk untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi, karena siswa yang berprestasi itu adalah identitas yang sangat diakui, ya kan? Kemudian juga kita harus bersikap apa tadi? Tadi kan ceritanya itu kan dia menyembunyikan identitasnya, ya kan? Dia malu dengan identitasnya karena dari keluarga yang sederhana. Nah, dari cerita tadi kira-kira apa teladan yang bisa kalian ambil? Kita harus bersifat jujur. Ya, jujur.
Oh, karena sudah kuat menjalani kehidupan. Karena sudah kuat menjalani kehidupan ya. Karena sudah sekarang kalian sudah menjadi siswa SMA. Berarti artinya kalian sudah melampaui TK, SD, dan SMP ya. Berarti kalian perlu mengucapkan terima kasih kepada diri kalian sendiri ya kan. Kalau kalian tidak kuat tidak akan sampai di jenjang SMA ya kan. Terus kalian juga di sini cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng ya. Kalian sudah diciptakan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Berarti itu kalian juga harus berterima kasih kepada Allah ya kan. Terus selain mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada diri sendiri dan kepada Allah, kita juga perlu mengucapkan terima kasih atau penghargaan kepada orang terdekat kita, seperti kayak orang tua yang betul Ilham, kepada orang tua kita. Karena kalau tidak ada orang tua kita, kita tidak bisa menjadi terlahir besar seperti ini ya. Kalian tidak akan masuk di SMA Islam Nusantara kalau tidak dari orang tua kalian juga ya kan. Terus kalian juga di rumah disediakan fasilitas yang begitu lengkap. Ada televisi, kemudian ada makanan yang enak-enak, sampai kalian tadi bisa milih bubur yang diaduk atau bubur yang diaduk. Terus kalian juga difasilitasi handphone ya kan, sampai kalian bisa memilih atau memiliki identitas. Kalian suka WhatsApp, Instagram atau Facebook ya kan. Berarti kalian itu harus berterima kasih kepada orang tua dan juga keluarga kita lainnya. Coba sekarang kita mulai berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan juga sekarang coba ucapkan terima kasih kepada teman terdekat kalian yang ada di samping kalian. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saling berpelukan yang cewek sama cewek, cowok sama cowok ya. Oke, boleh mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi teman ya, walaupun berbeda-beda. Ya, walaupun berbeda-beda alamat, berbeda-beda bahasanya, ya kan, berbeda orang tuanya, tetapi kalian saling berteman. Jadi dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita memiliki identitas yang berbeda-beda. Kemudian kita memiliki standar diri yang berbeda-beda. Jangan menyamakan standar diri kita dengan orang lain. Kemudian apa lagi? Yang terakhir tadi apa? Ya, sering-sering bersyukur atau mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri dan juga orang terdekat kita, seperti orang tua atau keluarga atau teman-teman kita. Jadi pada intinya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap sama. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap sama, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini kalian sebagai siswa-siswi atau peserta didik SMA Islam Nusantara. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham semuanya? Lihat ya, kita tidak boleh menyembunyikan identitas diri kita. Kita tidak boleh malu dengan diri kita. Identitas kita harus bangga. Kita harus bangga. Lebih baik kita menciptakan prestasi yang bagus daripada kita menyamakan standar kita dengan orang lain ya. Karena identitas yang baik itu tidak hanya dari fisik kita saja, tidak hanya terlihat cantik saja, tetapi kalau kita berprestasi, bersifat baik, seperti jujur, itu pasti akan kita dinilai memiliki identitas yang baik. Jadi kita tidak perlu malu dan kita tidak perlu menyembunyikan identitas diri kita. Oke.